Floating through the sky, feeling so alive. Above the clouds where dreams collide, drifting on the wind, like a bird in flight. Leaving all my worries behind, taking flight. Rising with the stars. Oke guys, balik lagi di channel gue dalam episode auto dulu atau otomotif dulu ya. Jadi hari ini gue lagi main di bengkel. Nah, kita lagi ada kerjaan ini Honda Beat karbu. Jadi Beat ini itu gue ceritain dulu. Beat ini tuh dulu udah pernah bikin di sini. Jadi dulu ownernya tuh beli blok jadi gitu-gitulah, beli paketan BRT, terus kita modif semuanya di sini, kita rubah di sini. Nah, singkat cerita waktu itu motor ini udah naik dengan piston 54,5. Dan kita buat di sini semua nokenas waktu itu pakai BRT, kita rubah ulang. Ya, kita garap ulang nokenasnya. Terus udah tuh motornya udah enak. Nah akhirnya sama si ownernya, karena ownernya kayaknya pengen banget kebut-kebutan apa gimana gitu, motor ini itu dibuka lagi sama dia. Jadi dia bawa ke bengkel yang lain, dibongkar di bengkel yang lain, dan hasilnya tuh jadi malah berantakan mesinnya. Jadi sebenarnya waktu itu tuh nggak ada masalah sama motornya, cuma karena dia dibongkar sama orang lain itu malah jadi bermasalah. Dan ini semalam dia taruh motornya ke bengkel buat minta di enakin, dan ternyata setelah dibuka motornya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Jadi motor dia ini pas kemarin dia bilangnya kan distandarin ya, ngomong ke gue itu distandarin. Ternyata pas setelah dibuka motornya nggak standar kayak ini pistonnya itu udah 54, bloknya ini bukan blok standar gitu, blok ori tapi udah di boring jadi 54. Nah dia bilang dia beli sama bengkel yang kemarin dia bongkar itu, distandarin blok yang dari kita. Ternyata pas dibongkar ini bukan blok standar, pistonnya juga udah piston 54. Nah ini blok yang sebelumnya bikin di kita. Jadi ini pun dia beli sendiri, dia beli paketan BRT udah sama pistonnya 54,5. Ini pistonnya nih. Nah jadi waktu itu pas bikin di sini pistonnya pakai yang ini ya, pistonnya pakai yang ini, bloknya pakai yang ini. Udah tuh nih pakai yang ini seset, ini ditemplok di sana. Ini udah tuh motor udah enak motor. Nah terus nggak tahu kenapa sama dia itu dibongkar di bengkel lain. Jadi waktu itu memang dia sempat beli piston, tapi diameter ukuran pistonnya sama 54,5 juga. Itu dia rencananya mau naikin kompresi, cuma gue udah bilang sama dia udah pakai aja dulu ini, nggak apa-apa kompresi segini. Kompresi mah nggak perlu besar-besar gitu loh, ngapain besar-besar, toh juga pakaiannya buat harian gitu kan, malah yang ada nanti nyusahin. Karena kan dia beli blok BRT ini pistonnya mendem ya, dia pakai kompresi 10 banding 5 lah, 10,5. Nah ini sama dia diganti blok pistonnya, pakai piston yang Kawahara yang dia beli. Tapi gantinya nggak di sini. Nih dia beli piston Kawahara. Dia gantinya nggak di sini, ganti di bengkel lain. Tuh lihat, masa piston sampai pada begini amplasnya. Namanya beda, walaupun ukurannya sama tapi kan beda. Kalau Kawahara ini kan casting, sedangkan BRT itu forging. Nah cara muai pistonnya juga beda. Karena kalau forging muainya dia lebih cepat, makanya pas dia pakai blok ini, pakai piston ini, malah yang kalah sih blok sehernya. Akhirnya blok sehernya baret.
Nih. Tuh. Ini baret sih baret tipis, cuma ada satu bagian itu yang baretnya lumayan dalam. Nah, akhirnya sekarang sama ownernya mau diganti, tadinya mau pakai blok ini lagi. Tapi pistonnya mau dinaikin 55, tapi dia kira blok dia standar, ternyata udah papasan. Ini pun tadinya mau kita langsung pasang aja nih 54 blok bawaan dia gitu setelah dia copot. Cuma karena emang dia minta diganti, ya udah kita ganti aja, kita kerjain. Nah, yang patut dipelajari ya dari kasus ini adalah kemarin kan motor ini udah dayalan bengkel sini ya kan. Waktu itu sentrik juga masih pakai sentrik standar yang kita geser. Nah, otomatis kan angka dial nokenasnya tuh beda ya. Tuh, timingnya beda. Dia pasang lah. Dia otomatis kan dia ganti seher dicopot dong. Nah, pas dia pasang itu nggak ketemu angkanya. Makanya jadi motornya jadi nggak enak lah mungkin kemarin setelah dia pasang itu. Nah, enak ternyata malah jadi bermasalah tuh, malah jadi baret, jadi ngebul gitu kan. Kenapa ya, durasi nokenasnya nggak ketemu lah. Kalau sentrik yang sebelumnya geseran, nah dia beli sentrik geser ini. Akhirnya dia beli nih kan gigi sentrik geser timing. Tapi kan percuma. Kenapa gue belum percuma? Karena dia nggak tahu angkanya. Dia juga nggak didial, jadi mau pakai ginian buat apaan kalau nggak didial? Akhirnya ya udah tuh. Tadi kita omongin sama ownernya gitu, kalau emang nggak percaya kesini nggak apa-apa ya. Daripada dia udah di sini kita kerjain capek-capek, dia bongkar di tempat lain lagi. Akhirnya orangnya ya minta maaf lah, sekali cerita, dan kita kerjain kok semaksimal mungkin. Paling ini ntar kita mau quarter bloknya pakai piston 55. Terus kalau untuk nokennya, kemarin kan dia noken BRT, nah kata ownernya nokennya nggak tahu kemana lah, hilang. Nah ini pas bawaan motor dia, kemarin nokennya udah paprasan, udah las-lasan. Nah ini udah dirapihin lagi nih, kita rapihin lagi. Nah ntar tinggal kita cari angkanya aja, kalau masih belum ketemu ya ntar kita rapihin lagi. Dia pasti kita kerjain semaksimal mungkin lah. Karena emang apa ya, motor tuh kalau udah dayelan gitu, apalagi sentriknya sentrik yang masih standar, yang digeser masih pakai manual, angkanya cuma ketemu pas itu doang, yang mending jangan dibongkar-bongkar. Kalau mau bongkar ke bengkel yang awal gitu, pertama kali bikin. Karena apa? Karena kita yang tahu angkanya. Kalau dibawa ke bengkel lain dia nggak tahu angkanya, juga percuma, rasanya juga nggak akan sama kayak yang kemarin. Itu pelajaran aja bosku, biar nanti nggak kayak gitu lagi. Nah, ini headnya lagi mau dipapas. Paling di sini tinggal belanjain headnya, belanjain piston, terus pelatuknya juga dia pakai pelatuk imitasi, dan itu pelatuknya hancur. Makanya kemarin pas dia bawa motornya ngelitik banget katanya. Oke, kita lanjut bosku, kita kerjain dulu nih headnya. Oke guys, ini jadi piston buat pitnya udah rapi, udah dipapas, udah dicoak, tinggal kita pasang. Ini yang bawaannya. Oke guys, ini headnya udah dipapas, kinclong buat atur kompresi biar lebih padat. Di sini tinggal proses dial. Nah ini yang lama,
proses dial, angkanya nggak ketemu, camnya cabut lagi, papras lagi. Nikmatnya bikin motor kayak gini lamanya. Tapi untungnya motor Beat Karbu Mio enteng gitu, bongkar pasangnya juga turun-turunnya gampang. Coba kalau Vario Aero, aduh, sendirian mah gempor dia, bisa-bisa bola keluar lagi. Floating through the sky, feeling so alive. Above the clouds where dreams collide. Beatnya udah kepasang, tinggal di dial. Lagi dirapiin intake ya sama Mas Wisnu, mekanik kita itu, mekanik pirang, bukan janda pirang. Minumnya extra jo segalon, luar biasa. Alhamdulillah hari ini diguyur hujan, jadi nggak bau banget. Bau apa? Bau debu. Oke guys, ini sekarang lagi di dial. Tadi udah dial, udah bongkar camnya, papras lagi, sekarang di dial lagi. Kalau udah nyatet gini biasanya udah oke nih dia nih. Udah, nah gitu. Itu mekanik kalau udah ngomong, nah, kalau enggak udah ngerokok gitu. Udah joget-joget sendiri. Biasanya wes. Harian jengat. Sebenarnya kalau mau makin enak dia harusnya naik stroke, cuma ya karena buat harian dia ya aman sih, buat harian juga. Takutnya dibongkar-bongkar lagi kayak kemarin. Ya kalau dibongkar-bongkar lagi abis ini mah ogah gue ngerjainnya. Nih ya bos yang punya motor, kalau nonton videonya, kalau emang itu datang aja langsung ke bengkel, gak usah nunggu-nunggu. Daripada nungguin lama kan, nungguin gua lama, mau ke bengkel, mending langsung ke bengkel aja nih, langsung ketemu sama mekanik pirang, bukan janda pirang. Nah, jangan malah dibongkar di bengkel lain, akhirnya busuk kan jadinya motor. Nah, sekarang kita kerjain lagi nih, kita kasih yang paling top. Oke bosku, kita lanjut. Ini kita sepil tuh. Bikin dah tuh profil camnya kayak gitu. Samain angkanya. Yang kita mah nggak pelit ilmu. Express nih berarti. Oke guys, udah kelar nih, lagi ditandain. Biar kelihatan nanti kalau dibongkar-bongkar.
Oke guys, ini udah mau dinaikin. Ntar kita dengerin suaranya nih kalau langsung nyala. Semoga tenaganya masih ada buat langsung dihidupin. Jadi speknya masih sama kayak kemarin, cuma jatuhnya ada pembaruan di pistonnya aja karena yang kemarin pada baret. Jadi dia nggak naik lagi, cukup di 54,5 dengan durasi no kenas yang tadi udah di spill. Udah pasti cengat-cengat buat ninggalin aerok vario ngaber-ngaber. Oke, paling kita pasang dulu. Oke, kita naikin dulu mesinnya. Oke guys, ini motornya udah naik, udah kita pasang semuanya, udah hidup juga. Paling nanti tinggal setting kirian sih kalau kata Pak Mekanik. Nih suaranya mantep cur. Kita coba start. Mantap suaranya. Udah malam guys. Nah ini berasa banget sih RPM-nya, dari gas-gasannya juga enak banget, responsif banget. Terus tadi juga ownernya datang ke sini ngedengerin suara motornya nyala, kata dia suara udah beda banget. Jelas dong, Rahayu Racing. Nah, ownernya katanya kapok, pindah-pindah bengkel, bongkar-bongkar bengkel ke bengkel lain gitu, maksudnya bongkar motor. Nah, pelajaran juga nih buat kalian-kalian, kalau emang udah nyaman di satu bengkel, ngerasa bikinan motornya enak, ya udah kalian di situ aja, ngapain pindah-pindah. Mau di bengkel lain ada motor apa gitu baru yang lagi kencang, lagi viral, tetap aja nggak usah pindah-pindah. Ingat, rumput tetangga emang lebih hijau dibanding rumput kita, tapi belum tentu rumput kita nggak bisa lebih hijau dibanding mereka gitu. Kan gitu. Dan logikanya juga ya beda lah, budget yang dikeluarinnya berapa, terus juga basic motornya apa gitu. Kalau mau ngerasain di antara dua itu mana yang enak mana yang enggak, lu bisa beli dua motor, basicnya sama, modalin, budgetnya sama, udah tuh baru tuh adu bikin di bengkel A sama bikin di bengkel B. Nah, lu baru bisa lu pilih tuh lebih enak mana. Nah kalau lu ngerasa lebih enak di A, oh ya udah lu pindah di A, nggak apa-apa dah gitu. Tapi kalau kita sih nggak masalah sih sebenarnya. Jadi mau di sini bikin terus sudah enak gitu, terus coba-coba ke bengkel lain, terus motor bermasalah bawa ke sini lagi, kita sih nggak masalah gitu. Tetap kita kerjain kok. Tapi nih pokoknya motor mantep nih. Dengan spek piston 54,5, terus makanasnya lift 9,4, X-nya, in-nya 9,2. Tadi juga udah di-spill kan angka camshaft-nya. Boleh kalian ambil, boleh kalian tiru kalau mau angkanya sama. Nah nanti paling habis ini kita rapiin di kirian. Ntar kalau kiriannya udah rapi, baru kita kasih ke ownernya buat dibawa pulang.
Dan mungkin nanti gua coba ngomong sama ownernya buat di dyno ya, Waiting for biar connection. ketahuan motor ini tenaganya seperti apa. Oke, paling segitu dulu dari videonya. Ini udah selesai, udah malam juga. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe channel ini supaya gua tetap bikin video-video tentang motor dibanding video jalan-jalan, karena gue jujur lebih suka ke bengkel sebenarnya dibanding gue ngonten tentang jalan-jalan. Nah, maka dari itu thanks buat yang nonton sampai akhir. Semoga berkah buat kalian, semoga lancar rezeki kalian. Terima kasih, selamat malam. Arcadia Rabbit on the track, yo.